Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Gria GMT Min Body and Soul bersama saya Ahmad Rois. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam bidang yang sedang ditekuni. Jangan lupa subscribe, like, serta tonton video ini sampai selesai agar pemahaman yang diterima adalah pemahaman yang utuh. Serta setelah itu silakan tinggalkan komentar berupa komentar support, saran, kritik yang membangun, dan boleh juga komentar berupa pertanyaan yang insya Allah akan saya jawab melalui kolom komentar, serta bila diperlukan akan saya jawab melalui video-video berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas tentang kecanduan game yang marak pada kesempatan zaman ini, sangat marak akibat setelah liburan panjang dan setelah masa pandemi COVID, sehingga anak jarang keluar rumah, seringnya di rumah, lebih menghabiskan waktunya untuk kegiatan nge-game. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tentang kecanduan game, maka segera atasi dengan hipnoterapi. Kecanduan game menjadi fenomena baru yang sering terjadi di masyarakat saat ini. Fenomena tersebut terjadi pada usia dini atau masa kanak-kanak yang memang waktunya untuk mereka bereksplorasi dan belajar melalui bermain. Namun sangat disayangkan, banyak orang tua yang sengaja memberikan game online atau game yang ada di gadget, ada di HP-nya tanpa adanya kontrol atau pengawasan. Akibatnya tidak sedikit anak yang mengalami kecanduan bermain game online tersebut. Gejala kecanduan game itu mungkin muncul pada anak yang kecanduan game, yaitu ada beberapa gejalanya. Gejalanya yang pertama adalah bermain game dalam durasi waktu yang lama. Bermain game dalam durasi waktu yang lama itu juga lama-kelamaan ya menjadi kecanduan game. Itu salah satu gejalanya itu. Kemudian gejala selanjutnya adalah gelisah jika tidak bermain game. Kalau sudah ada rasa gelisah, seperti ada yang kurang, terus kemudian terasa gelisah ketika tidak main game, itu termasuk bagian dari gejala. Gejala selanjutnya adalah menolak melakukan hal lain demi bermain game. Menolak melakukan hal lain demi
melakukan game. Jadi lebih memilih mementingkan game. Gejala selanjutnya adalah marah atau bahkan ngamuk jika diminta untuk berhenti bermain game. Nah, ini bagian dari gejala. Jadi sudah tidak bisa mengendalikan emosi. Kemudian gejala selanjutnya adalah kehilangan nafsu makan. Nafsu makan berkurang sehingga sangatlah berbahaya bagi kesehatan anak tersebut. Kemudian gejala selanjutnya adalah jam tidur berantakan. Jam tidur itu berantakan, jadi sudah tidak teratur karena memilih begadang untuk bermain game. Kemudian gejala selanjutnya adalah ini yang berbahaya. Apa? Menolak untuk berinteraksi dengan teman di luar sekolah atau di luar rumah. Jadi lebih memilih untuk menyendiri di rumah bermain game. Itu interaksi sosial bersama teman sebayanya kan menjadi berkurang karena lebih memilih untuk berdiam diri di rumah. Kemudian gejala kecanduan game selanjutnya adalah ini juga sangat penting, apa itu? Menurunnya prestasi di sekolah maupun di luar sekolah. Prestasinya itu sangatlah menurun. Kemudian gejala selanjutnya adalah mudah tersinggung saat berinteraksi dengan orang lain. Orang yang kecanduan game itu salah satu gejalanya adalah mudah tersinggung saat berinteraksi dengan orang lain. Kemudian gejala selanjutnya adalah mudah berbohong mengenai durasi waktu bermain game dan lain-lain. Jadi mereka yang sudah kecanduan game itu mudah berbohong. Sebenarnya sudah main game atau memegang gadget itu 3 jaman, bilangnya baru 1 jam. Bilangnya baru sebentar. Itu salah satu gejala kecanduan game. Kemudian yang terakhir, gejala kecanduan game yang terakhir adalah sering mengeluh sakit kepala, leher, dan punggung bagian atas, bahkan sampai pusing. Kemudian setelah kita mengetahui gejala kecanduan game, yang sangat perlu kita pahami selanjutnya adalah dampak dari kecanduan game itu apa? Nah, dampak dari kecanduan game, dampak negatif akibat kecanduan game ada banyak. Yang pertama, merusak mata. Itu jelas merusak mata, karena ada paparan cahaya dari gadget atau HP secara terus-menerus. Kemudian dampak negatif selanjutnya adalah rasa pegal dan kaku pada otot jari. Biasanya kan main
atau jari main dengan tegang jari dan lengan. Sampai saking kecanduan game itu sampai ada kaos khusus untuk jari untuk bermain, sampai segitunya. Jadi ingat bahwa kecanduan game itu dampaknya termasuk pegal dan kaku pada jari-jari kita ini serta lengan kita. Itu dampak negatif sementara, dan dampak negatif selanjutnya itu sampai badannya itu nanti pegal-pegal semua, sakit semua, tiba-tiba berdiri lama nggak kuat, linglung. Dampak negatif selanjutnya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, adalah tubuh menjadi pegal karena yang pertama kurang bergerak, salah posisi ketika bermain game, salah posisi yang terlalu lama ketika bermain game, itu menjadi badan pegal-pegal. Kemudian yang paling penting adalah dampak negatif selanjutnya, yaitu badan menjadi lemah, lesu. Yang paling utama adalah kurang istirahat karena menghabiskan waktunya untuk main game online, untuk bermain HP tanpa batasan waktu. Dampak negatif yang sangat penting. Nah, ini yang sangat penting. Apa itu? Dampak negatif kecanduan game yang sangat penting untuk diketahui adalah berisiko lebih tinggi terhadap gangguan kesehatan. Kenapa? Karena duduk terlalu lama atau karena berbaring terlalu lama. Karena berbaring terlalu lama. Kemudian akan muncul pertanyaan, bagaimana cara mengatasi kecanduan game pada anak? Singkat saja, cara mengatasi kecanduan game pada anak, yang pertama, berikan batas waktu. Jadi orang tua memberikan batas waktu untuk anak bermain game. Jadi sesuaikan dengan usia anak. Misalnya pada usia 2-5 tahun izinkan bermain game selama 30 menit sampai 60 menit per hari. Jika anak tersebut sudah semakin besar, ajak anak untuk membuat sebuah kesepakatan mengenai durasi waktu yang diizinkan untuk bermain game. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin orang tua tetap mendampingi. Jadi tetap mendampingi anak saat bermain game. Ingatkan pula jika waktu bermain game sudah habis. Ingatkan anak untuk berhenti main game. Dan ingatkan anak untuk melakukan aktivitas lainnya, aktivitas seperti belajar, makan, kemudian ibadah, dan lain sebagainya. Kemudian cara mengatasi kecanduan selanjutnya adalah melakukan aktivitas yang menyenangkan lainnya. Jadi agar anak tersebut tidak bermain game secara terus-menerus, maka ajaklah anak untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Seperti apa? Seperti bermain, menggambar bersama, atau memasak bersama, atau bermain congklak
bersama atau bermain sepeda dan sebagainya. Yang penting tidak bermain game secara terus-menerus. Kemudian cara mengatasi kecanduan selanjutnya adalah membuat sebuah aturan. Jadi buatlah aturan yang dapat meliputi aturan waktu bermain, aturan jenis game yang boleh dimainkan, dan lain sebagainya. Tetapkan juga konsekuensi atau hukuman jika anak melanggar aturan yang sudah dibuat. Tentunya sebisa mungkin untuk menghindari hukuman secara fisik. Jadi hukuman secara fisik tersebut diganti dengan orang tua memberi hukuman seperti mengurangi jatah waktu bermain, terus anak tidak diizinkan untuk menonton televisi, dan lain sebagainya. Yang penting hindari hukuman fisik. Orang tua harus konsisten dan menerapkan aturan dan hukuman. Kemudian cara mengatasi kecanduan game selanjutnya adalah ajaklah anak untuk bermain dengan teman sebaya. Jadi ajaklah anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, lingkungan sekitar rumah. Dukung pula anak untuk bermain dengan teman sebayanya. Yang terakhir, untuk mengatasi kecanduan game adalah berkonsultasi dengan hipnoterapis, berkonsultasi dengan psikolog dan hipnoterapis. Apabila anak sudah kecanduan game dan sulit untuk dihentikan, segeralah untuk berkonsultasi dengan hipnoterapis atau psikolog agar mendapatkan solusi yang tepat. Jangan sampai ketika anak kelihatan linglung, kelihatan lemas, yang diingat HP terus, kemudian saking bingungnya orang tua konsultasi pada orang yang kurang tepat, konsultasi pada paranormal lah dan lain sebagainya, sehingga kurang tepat. Jadi konsultasilah kepada hipnoterapis atau psikolog. Apabila terkendala jarak dan waktu, Anda bisa konsultasi awal melalui WA, melalui telepon, bisa hubungi di nomor saya Ahmad Rais 0813 930 160 59. Silakan japri WA terkait mau konsultasi. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe dan like serta komentar berupa support, saran, kritik yang membangun, dan silakan tinggalkan komentar berupa pertanyaan bila diperlukan. Demikian, salam sehat bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.